Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang SCR dari channel Konseling Korban Pinjol. Eh, Saat ini ya sangat memprihatinkan sekali, mengingat situasi baru-baru ini ada lagi korban yang bunuh diri gara-gara pinjol ya. Artinya si nasabah pinjol ini tidak kuat menerima tekanan dari DC pinjol yang menagihnya, yang meneror, yang mengancam. Akhirnya karena yang bersangkutan itu tidak bisa mengendalikan diri, tidak tahu caranya bagaimana, akhirnya pikirannya pendek, memilih untuk bunuh diri. Sungguh sangat disayangkan. Jadi malam ini saya ingin sedikit membahas masalah jangan bunuh diri gara-gara pinjol. Oke? Oke guys, saya sedikit akan membagikan triks dan tips ya, bagaimana cara kita untuk self defense. Jadi kita saat kita menerima tekanan dari DC pinjol yang menagih tagihan kita tidak panik. Karena kebanyakan selama ini kasus ya, yang sering terjadi itu biasanya nasabah panik. Mungkin karena sudah jatuh tempo, tidak memiliki uang atau dana untuk membayar, tiba-tiba di WA, ditelepon oleh aplikasi menagih tagihan bahkan dengan kasar, dengan memaki, dengan mengancam. Akhirnya bingung dan kebetulan mungkin ingin mencari pertolongan tidak bisa, tidak tahu caranya bagaimana. Akhirnya nekat. Nah, di sini saya akan sedikit membuka ya. Jadi sebenarnya itu DC pinjol itu apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, mereka ancam kepada nasabah itu tidak benar atau tidak harus kita percaya. Contoh, seringkali DC mengirim WA kepada saudara, katakanlah saudara SCR, tagihan Anda sudah jatuh tempo, siapkan dana, kami akan menjemput ke tempat Anda atau ke kantor Anda. Itu sebenarnya hanya gertakan saja. Jadi apa yang dia sampaikan, kalau DC pinjol itu akan datang, si DC itu akan datang, itu bisa dipastikan 99% hanya trik, hanya gertakan. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian tantang untuk ketemu. Oke, saya tunggu Anda di rumah saya gitu. Terus ada juga trik yang gertakan yang biasanya yang fatal itu, yang membuat orang ketakutan, itu sebar data. Nah, masalah sebar data ini perlu diketahui oleh rekan-rekan pinjol, rekan-rekan nasabah pinjol. Sebar data itu adalah senjata andalan, senjata kebanggaan dari aplikasi-aplikasi pinjol, apalagi aplikasi ilegal. Karena dengan sebar data ini kebanyakan nasabah itu jadi down. Waduh, bagaimana nih kalau data saya disebar, dikirim ke kontak-kontak saya dibuat malu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat berdampak fatal. Maka sering saya sampaikan buat rekan-rekan korban pinjol, kalian tidak perlu takut kalau data kalian diancam akan disebar. Kenapa? Satu, sebar data itu sendiri adalah suatu kejahatan, satu pelanggaran hukum. Jadi apa yang mereka lakukan itu sudah melanggar hukum. Kalian punya bukti kalau suatu saat kalian ingin melaporkan perbuatan tersebut. Yang kedua, hutang piutang itu bukan satu kesalahan, apalagi kejahatan. Jadi kalau kita diancam
data kita disebar karena kita punya hutang ke kontak-kontak kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang hutang piutang itu bukan satu kesalahan, apalagi kejahatan. Jangankan seluruh kontak kita, satu dunia pun tahu kita punya hutang, kita tidak perlu malu, apalagi takut. Dan yang ketiga, masalah sebar data juga, itu kalau kita kuat, nah di sini kuncinya. Kalau kita kuat, mental kita kuat, tidak down, diancam sebar data, percaya deh, sehari 2 hari mungkin kita akan diteror. Tapi setelah kita disebar data, mental kita masih kuat, hari berikutnya kita akan aman. Mereka akan bingung bagaimana caranya membuat kita takut. Mereka tidak akan bisa membuat kita takut lagi. Nah, tips dari saya buat para nasabah online yang sedang jatuh tempo, yang sedang diteror. Pertama, tenang. Tenangkan diri kalian. Prinsip kalian, jangan biarkan pinjol merenggut kebahagiaan hidup saudara 1 detik pun. Ingat itu, jangan biarkan pinjol merebut kebahagiaan hidup saudara walaupun hanya 1 detik. Artinya apa? Janganlah kita sampai berlarut-larut kepikiran, waduh gimana ini, waduh bagaimana ini. Tenang, tetap tenang, tetap tenang. Masalah hutang piutang itu adalah masalah perdata. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Apalagi aplikasi-aplikasi ilegal. Perlu saudara ketahui, aplikasi ilegal itu adalah tidak berizin. Jadi mereka beroperasi pun tanpa izin. Jadi mereka sendiri sebenarnya sudah merugikan negara. Jadi tidak perlu saudara takut kalau diancam oleh aplikasi ilegal. Bahkan segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh aplikasi ilegal batal demi hukum. Kenapa? Karena tidak punya legalitas, tidak punya legitimasi. Apa yang mereka lakukan adalah ilegal. Termasuk perjanjiannya pun yang mereka keluarkan itu ilegal. Jadi tidak kuat di mata hukum untuk menyeret teman-teman semua. Karena memang mereka sendiri ilegal. Jadi kita tidak perlu takut oleh aplikasi ilegal. Sekali lagi tips dari saya, pertama tenang, kedua percaya, DC pinjol itu tidak akan pernah berani menunjukkan siapa dirinya. Kalau kalian tidak percaya, ketika kalian diteror, kalian ajak video call, kemungkinan paling 2, ditolak panggilannya atau diangkat tapi kamera dialihkan. Percaya, silakan kalian teman-teman praktekkan. Kalau diserang oleh DC pinjol, ajak video call aja. Kemungkinan 2, kalau tidak ditolak itu panggilan, diangkat tapi kamera dialihkan atau digelapkan. Kenapa? Karena mereka takut sebenarnya. Mereka takut ketahuan siapa jati diri mereka. Bahkan kantor-kantor mereka pun banyak yang ngumpet. Banyak kantor-kantor yang istilahnya ngumpet, tidak terang-terangan. Praktek-praktek mereka pun tersembunyi. Jadi sebenarnya yang melakukan kejahatan juga mereka. Makanya sering saya bilang, hutang piutang di dalam pinjaman online ilegal itu bukan hutang piutang, tapi pemerasan berkedok pinjaman online. Kenapa saya katakan sekali lagi pemerasan berkedok pinjaman online? Karena ketika nasabah meminjam, katakan 1 juta, uang mereka transfer hanya sekitaran 700, paling tinggi 800 atau mungkin 600. Kemudian si nasabah hanya diberikan waktu tenor 7 hari, paling lama 10 hari, bahkan ada yang 5 hari. Diharuskan membayar pinjaman 1 juta, tapi yang mereka terima hanya 600. Bahkan ketika mereka telat membayar sehari saja, bunganya bisa membengkak, bisa menjadi 1.200.000, 1.100.000. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau sudah seminggu?
Bahkan ada yang tagihan yang orang terima cuma 800, tagihannya bisa sampai 4 juta, 5 juta. Nah ini suatu pemerasan saudara, pemerasan berkedok pinjaman online. Makanya saya sering katakan, apa yang mereka lakukan ini adalah kejahatan. Segala bentuk kejahatan harus dilawan. Jadi saudara tidak perlu takut, apalagi sampai bunuh diri. Oke, mungkin kalau ingin pembahasan lebih panjang mungkin di lain waktu akan saya berikan. Dan jika berminat untuk bergabung di grup konseling korban pinjol, bisa menghubungi saya. Nanti nomornya ada saya share di kolom komentar. Dan sekali lagi tolong bantu perjuangan kita ini dengan subscribe, like, dan share channel kesayangan kita, konseling korban pinjol. Oke, salam juang.